Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Baik ya semuanya ya di rumah ya. Pagi hari ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Kita mau angkat pujian Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan. Sudah tutup matanya, lipat tangannya. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, Yesus yang berada dalam surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan kehadiran pagi hari ini. Terima kasih Tuhan karena Kau sudah memelihara hidup kami sepanjang minggu kemarin Tuhan Yesus. Kami boleh ada dalam kondisi yang sehat dan baik Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus sebagai ucapan terima kasih kami Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami mau buka hati dan mulut kami Tuhan Yesus untuk mengangkat pujian kami dengan sungguh-sungguh. Pimpin Tuhan ibadah kami ini Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus-Mu dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, di rumah yang ada temannya, yang ada pasangannya,
Cari pasangannya ya. Kita mau nyanyi, kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan membantu dengan kasih. Kau temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Kau temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan membantu dengan kasih. Kau temanku. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan membantu dengan kasih. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Puji Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Kita mau ke pujian, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Tuhan harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Tuhan harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya. Sekali lagi, dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Tuhan harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Puji Tuhan. Sekarang kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya sikap doa yang baik. Kita mau angkat pujian Yesus yang termanis.
Yesus yang termanis. Yesus yang termanis. Pagi adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua bangkit berdiri, lipat tangan, siapkan hati sungguh-sungguh untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini karena kasih kemurahan Tuhan. Kembali kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Kembali kami dapat untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan tanah hati kami lembut Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Biar kami boleh duduk diam dan sungguh-sungguh membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami semua Tuhan, baik yang melayani dan juga kami semua yang mendengarkan firman-Mu di rumah. Kiranya kuasa Allah bekerja Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekarang semua boleh duduk. Hari ini kita akan mendengarkan tentang cerita Yunus di perut ikan. Tapi yang mau kakak cerita terutama adalah kemurahan Tuhan untuk penduduk kota Niniwe. Semua sudah siap mendengar firman Tuhan? Kita akan mulai cerita pagi hari. Satu hari Tuhan berfirman kepada Yunus, Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Di sana penduduknya berbuat dosa sampai kepada rajanya. Ceritakan tentang Tuhan supaya hati mereka berbalik kepadaku.
Tetapi Yunus tidak melakukannya. Dia malah lari, dia pergi ke kota bernama Yafo. Lalu dia naik kapal menuju Spanyol. Dia mengira dia bisa lari dari Tuhan. Tetapi Yunus tidak tahu bahwa Tuhan melihat apa yang diperbuatnya. Lalu Tuhan menghukum Yunus. Di kapal yang dinaikinya, tiba-tiba di tengah laut terjadi ombak yang sangat besar sehingga kapalnya hampir oleng. Semua orang lari ke sana kemari. Aduh, gimana nih? Buang-buangin barang. Semua buang-buangin barang yang ada di dalam perahu supaya kapalnya itu menjadi ringan sehingga tidak terbalik dan tenggelam. Semua mulai berdoa kepada Tuhannya masing-masing. Tapi kecuali Yunus. Yunus malah turun ke kapal yang paling bawah dan di situ dia tidur. Sedang Yunus tidur, tiba-tiba kapten kapal membangunkan Yunus. "Mengapa engkau malah tidur? Berdoa, kapal kita hampir tenggelam." Nah, lalu mereka mengambil undi dan pasti ini terjadi karena Yunus sehingga terjadi malapetaka ini. Lalu Yunus bilang, "Betul, ini semua gara-gara aku. Lemparkan saja aku ke laut dan badai akan reda." Tapi mereka masih berusaha terus supaya mempertahankan kapal tidak tenggelam. Tapi badai semakin besar dan hampir menenggelamkan kapal. Akhirnya mereka berdoa kepada Allahnya masing-masing dan berkata, "Jangan marah kepada kami kalau kami melemparkan laki-laki ini ke laut." Lalu dilemparkanlah Yunus ke laut yang sedang bergelora itu. Dan seketika Yunus dilemparkan ke laut, langsung laut pun menjadi tenang. Sehingga semua orang di kapal itu menjadi takut. Ya. Apa yang terjadi sama Yunus? Yunus terombang-ambing di lautan. Ombak yang tadi bergelora sudah tenang, tetapi dia tidak bisa berenang sehingga dia mulai tenggelam. Dia melihat banyak binatang laut di sekitarnya, dia semakin dalam. Lalu di dalam kegelapan laut, tiba-tiba Tuhan mengirim ikan paus yang besar yang menelan Yunus. Paus itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan Yunus, memasukkannya langsung ke perutnya. Kalian tahu berapa lama Yunus di perut ikan paus? 3 hari 3 malam. Kalau kita deket-deket ikan aja suka bilang, "Mama, ikannya bau." Ya, kalau mama lagi cuci ikan. Ini Yunus ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Tetapi di dalam perut ikan itu Yunus tidak diam. Dia berdoa. Ya, walaupun rumput laut mulai mengelilingi di sekitar tubuhnya, di sekitar kepalanya, tetapi dia berdoa. Dia minta kemurahan dari Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Karena ketidaktaatannya sehingga membawa semua hal ini terjadi. Ya. Walaupun Tuhan sudah menghukum Yunus masuk di dalam perut ikan, Yunus tetap berdoa, memuji dan memohon ampun kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar doa Yunus, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saat itu juga Tuhan memerintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Yunus ke pantai. Lalu ikan paus itu segera memuntahkan Yunus ke pantai. Ikan paus taat dan dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Yunus tidak taat sehingga semuanya ini terjadi. Tetapi Yunus sadar akan kesalahannya. Sehingga dia akhirnya mau ikut perkataan Tuhan. Kemana tadi Tuhan perintahkan Yunus? Tuhan perintahkan Yunus untuk ke Niniwe. Ya. Setelah Yunus keluar dari perut ikan,
bersiaplah dia pergi ke Niniwe. Ya, dia ikut setiap apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan berfirman tadi supaya Yunus datang ke Niniwe. Ya. Nah, sekarang dia pergi ke Niniwe. Tuhan bilang, Yunus, sampaikan ke seluruh penduduk bahwa aku melihat dosa mereka. Dan nanti kalau mereka tidak berubah, Allah akan mendatangkan hukuman kepada mereka. Lalu Yunus segera pergi ke kota itu. Lalu Yunus mulai berkeliling ke kota Niniwe. Dan dia menyampaikan, bertobatlah. Kalau kalian tidak bertobat, akan ada penghukuman kepada seluruh penduduk Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Dia berseru di jalanan, di mana-mana, di tengah kota. Tuhan marah kepada kota kalian. 40 hari lagi kota ini akan hancur. Apa yang terjadi sama penduduk Niniwe? Mereka yang tadinya suka berbuat dosa, tidak memperdulikan firman Tuhan. Ketika mendengar perkataan Yunus bahwa Tuhan marah melihat segala dosa mereka, bahwa 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan, maka saat itu juga penduduk Niniwe percaya kepada perkataan Yunus. Langsung mereka memohon ampun dosa kepada Tuhan. Mereka bahkan berpuasa. Mereka memakai pakaian kain berkabung, tanda penyesalan mereka atas setiap perbuatan dosa mereka. Ketika Raja Niniwe mendengar pesan Yunus juga, segera saja Raja melepaskan jubah kebesarannya, lalu juga memakai kain kabung. Ya, Raja juga menyesal sebab Raja tahu seluruh penduduk Niniwe termasuk Raja sudah berbuat dosa. Perbuatan mereka mendukakan hati Tuhan. Tetapi saat ini mereka mendengarkan dan mau berbalik kepada Tuhan. Saat itu Raja langsung memerintahkan seluruh penduduk Niniwe, jangan ada yang makan dan minum. Kita berpuasa. Pakailah kain berkabung. Bahkan kepada ternak-ternak. Lalu berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, sehingga Tuhan akan melihat penyesalan kita dan memberikan pengampunan. Ya, Tuhan sudah merancangkan tadinya akan terjadi kehancuran buat kota itu kalau mereka tidak bertobat. Tetapi ketika Tuhan melihat penyesalan penduduk Niniwe dan rajanya, dan melihat setiap doa mereka yang memohon ampun dosa kepada Tuhan, Tuhan mendengar setiap doa mereka. Mereka minta pengampunan dan berjanji tidak melakukan lagi. Lalu Tuhan berbelas kasihan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dan Tuhan tidak menjalankan rencananya untuk menghancurkan kota itu. Kasih anugerah Tuhan buat seluruh penduduk Niniwe sehingga kota itu tidak jadi dibinasakan. Ya. Tadinya Yunus tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Karena Yunus tahu penduduk Niniwe semuanya berbuat dosa. Tidak menyukakan hati Tuhan. Tetapi ketika Yunus taat dan menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan perkataan Tuhan, maka belas kasihan Tuhan nyata buat penduduk di kota Niniwe. Ya. Sehingga semua penduduk Niniwe termasuk rajanya bertobat dan memohon ampun dosa. Betapa kasihnya Tuhan buat penduduk Niniwe yang tadinya mereka semua berbuat dosa, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Sebab Tuhan membenci dosa, tetapi Tuhan tidak membenci orang berdosa. Tuhan mengasihi orang berdosa dan menginginkan supaya setiap orang berdosa bertobat, memohon ampun dosa dan percaya kepada Tuhan. Ya, kita semua yang hadir di sini, mari kita belajar taat seperti tadi Yunus. Karena ketidaktaatan akan membawa kepada kesusahan.
tetapi ketaatan Yunus membawa keselamatan buat seluruh penduduk Niniwe. Demikian ketaatan hati yang dengar-dengaran kepada mama papa kita, orang tua kita, guru-guru kita, terutama kepada firman Tuhan, akan membawa damai sejahtera, sukacita, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan sungguh-sungguh berdoa, menyerahkan hati kita sungguh-sungguh. Kita bawa setiap mungkin saudara kita, teman-teman kita semua yang belum mengenal Tuhan, supaya percaya kepada Tuhan ya, supaya sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan. Sebab kasih Tuhan begitu besar buat kita, sehingga dia rela mengorbankan dirinya, mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang berdosa, memohon ampun dosa, bertobat dan percaya kepada Tuhan, akan beroleh ampun dosa. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, betapa kasih kemurahan Tuhan untuk penduduk Niniwe. Walaupun tadinya Yunus karena ketidaktaatannya, karena dia merasa bahwa penduduk Niniwe itu tidak layak menerima pengampunan, tetapi kasih Tuhan begitu besar sehingga ketika dia melihat penyesalan yang dirasakan bahkan oleh raja di Niniwe, Tuhan berbelas kasihan buat mereka. Tuhan juga sangat mengasihi kita semua. Tuhan mau supaya kita semua hidup taat dan dengar-dengaran, tidak seperti Yunus tadi awalnya, taat dan dengar-dengaran sungguh kepada firman Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan senantiasa buat kita sehingga dia rela mengorbankan dirinya. Tuhan membenci dosa, tetapi dia mengasihi orang berdosa. Mari kita belajar taat dengan sungguh-sungguh kepada setiap perkataan firman Tuhan, dan belajar mengasihi, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Siapa yang belum mengenal Tuhan, kita bawa di dalam doa pagi hari ini, karena kasih anugerah Tuhan nyata buat semua orang yang mau datang kepadanya, mau mohon ampun dosa dan bertobat, percaya kepada Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, kasih yang sempurna.
begitu mengasihi kami Tuhan, Engkau begitu mencintai kami Tuhan Yesus. Ketika penduduk Niniwe datang mohon ampun Tuhan, ketika mereka bertobat Tuhan, maka Allah mengampuni segala dosa kesalahan mereka. Engkau menerima mereka kembali Tuhan, Engkau berkemurahan kepada mereka. Demikian juga Engkau telah berkemurahan kepada kami Tuhan Yesus. Kami yang suka nakal, kami yang suka membuat tidak menyenangkan hatimu, tetapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau menginginkan supaya kami berubah seperti penduduk Niniwe tadi Tuhan. Engkau menginginkan kami untuk tidak melakukan perbuatan hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. Engkau inginkan supaya kami semua boleh belajar taat dan sungguh-sungguh Tuhan, baik kepada orang tua kami, terutama kepada Engkau Tuhan Yesus. Hari ini kami berdoa Tuhan, kalau ada saudara kami di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, yang belum bertobat dan datang kepada Engkau, kiranya kasih anugerah kemurahan Tuhan menjamah hati mereka. Keselamatan Allah juga boleh ada bagi mereka Tuhan, sehingga mereka boleh datang mengenal dan percaya kepada Engkau. Ajarlah kami Tuhan yang masih kecil-kecil ini untuk boleh sungguh-sungguh taat melakukan, merenungkan dan memelihara firman-Mu di dalam hati kami Tuhan, mengikuti setiap perkataan firman-Mu Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami dapat menjadi kesaksian buat di sekitar kami, buat teman-teman kami, buat keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami memiliki hati yang penuh kasih seperti Engkau telah mengasihi kami, sehingga orang lain boleh melihat Yesus hidup di dalam kami dan kasih-Mu ada di dalam kami, dan mereka mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu pagi hari ini. Senantiasa kami berdoa Tuhan, Yesus Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggu, di rumah keluarga demi keluarga, apa yang diperlukan oleh setiap keluarga, apa yang dibutuhkan Tuhan. Engkau lebih mengetahui segala sesuatunya, dan sesuai janji firman-Mu Engkau akan mencukupkan setiap apa yang diperlukan oleh anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk mama papa kami Tuhan, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan, kiranya Allah memberkati. Di tengah kondisi seperti ini Tuhan Yesus, kami percaya tangan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam kami, dan hendaklah kami semua Tuhan semakin hari semakin hidup menyenangkan hati Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Memberkati semua guru-guru kami yang sudah melayani Engkau pagi hari ini Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh sidang jemaat Tuhan, terutama juga seluruh anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.